Halo guys, kembali lagi di channel YND bersama adminnya yang sangat jago sekali bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Captain America The First Avenger yang dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Joe Johnston dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky atau James Bucky Barnes, Hugo Weaving sebagai Johan Smith atau Red Skull, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini bisa dibilang film pertama sebelum masuk ke Avenger. Dari kemarin banyak yang request Avenger Endgame, tapi aneh bingung mau ngerangkumnya karena langsung melompat ke Avenger Endgame. Maka dari itu, aneh bakal nyeritain alur ceritanya dari film pertamanya, yaitu Captain America The First Avenger. Nggak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Pada bulan Maret 1942, di kota Tonsberg, Norwegia, dua penjaga museum dikejutkan dengan kendaraan besar milik tentara Nazi atau Jerman yang membobol dinding museum. Satu dari penjaga tersebut tewas ketiban reruntuhan, sedangkan yang satunya selamat. Namun, ia harus berhadapan dengan tentara serta Letnan Jenderal Nazi, yaitu Johan Smith. Kedatangan Smith ke sini untuk mencari Tesseract, sebuah kubus yang di dalamnya terdapat batu berkekuatan super. Benda tersebut dipercaya berasal dari Dewa Odin yang mengandung energi tak terbatas. Walaupun dianggap mitos, Smith tetap yakin bahwa Tesseract berada di sini. Ia mencoba mencari di sebuah pintu dan akhirnya Smith berhasil menemukannya. Sebelum Smith pergi, ia membunuh penjaga lebih dulu untuk menambah wawasan. Beberapa bulan kemudian, di Kabupaten New York, Kecamatan Brooklyn, seorang pemuda krempeng bernama Steve Rogers sedang mengikuti seleksi tentara Amerika. Karena tubuhnya yang pendek dan kurus, membuat si penyeleksi tak meloloskan Steve untuk menjadi tentara. Melihat hasil seleksinya yang gagal, Steve memutuskan untuk menonton layar tancap, di mana film yang diputar menampilkan perjuangan para warga perbatasan dan tentara sedang melawan tentara Nazi yang sangat kejam. Di saat enak-enaknya nonton, salah satu pria menyuruh filmnya dipercepat untuk memperlihatkan scene yang unfaedah. Steve langsung membentak pria tersebut karena perilakunya tak sopan. Alhasil, Steve dibawa ke gang kecil lalu dipukuli. Gak lama kemudian, teman Steve datang untuk menolongnya. Teman Steve bernama Bucky. Ia adalah tentara Amerika yang baru saja pangkatnya naik menjadi sersan dan ditugaskan di Infanteri 107. Bucky menemukan berkas seleksi Steve yang hasilnya gagal. Melihat hal tersebut, Bucky mengajak Steve untuk bersenang-senang di pameran masa depan. Sesampainya di pameran, mereka menyaksikan sebuah pertunjukan dari Howard Stark, ayah dari Tony Stark. Namun di sini Tony belum lahir. Howard memamerkan sebuah mobil masa depan, namun mobil tersebut belum sempurna. Di sini Steve memisahkan diri dan pergi ke stasiun perekrutan tentara. Kemudian Bucky menyusulnya dan mengajak Steve untuk berdansa dengan cewek TikTok. Namun Steve menolak dan menyuruh Bucky pergi duluan. Bucky yang tahu Steve sudah 4 kali gagal menjadi tentara mengatakan bahwa apa yang Steve inginkan tidak akan terkabul. Di saat itu juga seorang pria tua menguping percakapan mereka. Pria tersebut terpesona dengan pendirian Steve yang tak menyerah untuk menjadi tentara. Bucky hanya bisa berharap kepada keberuntungan. Semoga seleksi kali ini Steve lolos. Setelah itu, Steve memasuki ruang seleksi. Kemudian ia didatangi pria tua yang menguping percakapan Steve. Pria tersebut adalah Dr. Abraham S. Green.
Steve diinterview oleh Dr. Askren dan menjawab semua pertanyaan dengan bijak yang akhirnya Steve diberi kesempatan untuk lolos menjadi tentara atau prajurit. Dalam instalasi militer rahasia Nazi di pegunungan Alpen, Johann Schmidt membawa Teresa ke orang kepercayaannya, yaitu Dr. Armin Zola. Teresa langsung dipergunakan dengan rancangan sistem persenjataan Dr. Zola yang nantinya akan dijadikan bahan persenjataan tentara Nazi. Gentlemen, I'm Agent Carter. Di sisi lain, Steve telah terdaftar dalam pelatihan dasar di bawah pengawasan Dr. Askren dan Kolonel Kester Philip. Semua calon perwira diberitahu bahwa mereka adalah kandidat untuk super soldier terbaru di pemerintahannya. Philip terlihat agak ragu ketika memandang fisik Steve, namun Dr. Askren tetap yakin bahwa ia tak salah memilih. Meskipun menjadi peleton terkecil dan terlemah, Steve menunjukkan semangatnya tanpa pamrih serta kecerdikan terbesar ketika semua peleton gagal untuk meraih bendera yang berada di tiang. Steve dengan santai mencopot kunci tiang yang akhirnya tiang tersebut jatuh dan Steve dengan mudah mengambil benderanya. Hal tersebut membuat Sersan Peggy Carter mulai tertarik dengan Steve. Di latihan berikutnya, Philip terlihat masih belum yakin dengan Steve yang akhirnya melemparkan sebuah granat non-aktif ke barisan peleton. Steve langsung melompat dan mengeloni granatnya. Hal ini menunjukkan sikap bahwa dirinya bersedia berkorban untuk menyelamatkan yang lain. Malam harinya, Dr. Askren menemui Steve dan mengajaknya berbicara. Askren bercerita tentang bagaimana dirinya sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat. Dulu, Askren diperintahkan oleh Johann Schmidt untuk menciptakan serum yang memberi manusia kekuatan berjuta kali lipat. Askren berhasil membuatnya dan menyuntikkan ke tubuh Schmidt, namun serum tersebut belum sempurna, yang mengakibatkan tubuh Schmidt dapat berubah menjadi merah. Kini, Askren sudah menyempurnakan serum tersebut dan ia akan menggunakannya untuk Steve. Namun masih ada efek sampingnya. Steve tanpa pikir panjang menyetujuinya dan menindaklanjuti prosedur yang Askren buat. Pagi harinya, Steve dan Peggy menaiki sebuah mobil melalui Brooklyn. Keduanya berhenti di depan toko barang antik dan mulai memasuki toko tersebut. Peggy menukar kode akses dengan wanita tua untuk membuka pintu rahasia menuju bunker. Peggy menuntun Steve ke jantung bunker, di mana Dr. Askren sudah berada di lab penelitian bersama rekan-rekannya. Gak cuma Askren, Howard Stark juga berada di sini yang bertugas merancang sistem laboratorium. Sebelum memulai, Howard menjelaskan prosedurnya kepada Steve. Pertama-tama, Steve akan disuntikan generator otot ke dalam kelompok otot utama. Kemudian akan dibombardir dengan sinar vita. Steve pun paham dan prosedur pun dimulai. Setelah disuntik dan kapsul tertutup, Howard menyalakan sistemnya. Lalu kapsul bersinar sangat terang dan Steve berteriak keenakan. Hal tersebut membuat Peggy dan Askren berniat untuk menghentikannya. Sistem mencapai 100% dan akhirnya Steve berhasil. Serum buatan Askren berhasil membuat Steve menjadi kekar dan kuat. Semua orang di dalamnya sangat gembira. Mereka mulai turun untuk memberi semangat selamat kepada staf uji coba.
Seorang mata-mata Jerman yang menyamar sebagai calon pembeli serum bernama Hans Kruger meninggalkan bom berbentuk buku arisan di ruang pandang. Elskrin melihat Kruger yang mencurigakan dan gak lama kemudian ruang pandang meledak. Kruger langsung menembaki Elskrin lalu mengambil serumnya dan kabur. Steve sangat terpukul karena Elskrin tak dapat diselamatkan. Peggy menghadang Kruger di tengah jalan dan akan ditabrak. Untungnya Steve datang menyelamatkan Peggy. Setelah itu Steve langsung berlari mengejar Kruger. Tanpa sadar Steve berlari sangat kencang. Efek dari serum Elskrin. Steve berhasil melompat ke atas mobil Kruger. Kemudian Kruger menembaki Steve membuat konsentrasi menyetirnya terganggu, yang membuat mobilnya menabrak dan terguling. Kruger keluar dari mobil. Ia melanjutkan pelariannya sambil menyandra anak kecil. Steve terus mengikuti Kruger hingga akhirnya Kruger terpojok. Kruger kehabisan peluru, kemudian ia melempar sandranya ke laut. Untungnya anak tersebut bisa berenang. Steve kembali mengejar Kruger yang akan kabur menggunakan kapal selam. Dengan gaya berenangnya yang cepat, Steve akhirnya berhasil memecahkan kaca kapal dan melempar Kruger ke daratan, membuat serumnya terlepas dan pecah. Saat akan diinterogasi, Kruger memakan pil cyanida, membuatnya langsung mati. Di sisi lain, Smith dan Papa Zola dikunjungi oleh trio komandan tertinggi Hitler yang bertugas memeriksa operasional Smith. Saat mereka memasuki ruang uji coba, Smith memperkenalkan senjata barunya yang terbuat dari energi terasa. Senjata tersebut bisa melenyapkan orang dalam satu kota. Salah satu komandan melihat peta strategi Smith, di mana target terpilih Smith salah satunya mengarah ke Berlin. Mengetahui rencananya terbongkar, Smith langsung menembaki mereka hingga melebur. Setelah itu, Smith mengumumkan bahwa Hydra telah bubar dari Nazi dan sekarang Hydra menjadi musuh dunia. Hydra ini sebuah organisasi yang dipimpin oleh Johann Smith atau Red Skull. Keesokan harinya, Philip dan Peggy mengambil sisa bahan laboratorium. Keduanya putus asa karena satu-satunya orang yang bisa memproduksi serum adalah Dr. Elskrin. Steve sangat ingin pergi ke garis depan melawan Nazi, namun Philip meremehkan Steve karena Steve lebih baik menjadi tikus percobaan daripada berperang. Setelah itu, Steve dihampiri seorang senator bernama Brand yang memegang surat kabar yang disematkan gambar Steve karena aksi heroiknya mengajar Kruger serta menyelamatkan Sandra. Hal ini menyimpulkan Brand untuk menjadikan Steve bintang dalam mempromosikan ikatan perang. Steve pun setuju dan akhirnya Steve memakai kostum biru merah putih sambil membawa perisai bergambar bendera AS menari-nari bersama wanita seksi. Steve menyebut dirinya sebagai Kapten Amerika. Acara promosi tersebut berhasil sukses dan viral dalam waktu semalam. United Service Organization sampai-sampai mengeluarkan komik dan film hitam putih Kapten Amerika. Di saat Steve tur ke pangkalan militer di Italia, Steve terlihat tidak disukai. Hal tersebut membuat Steve langsung turun dari panggung dengan sedikit rasa malu. Kemudian Peggy datang. Peggy mengungkapkan bahwa pasukan di sini tidak bahagia karena banyak pasukan infanteri 107 gugur dalam peperangan. Steve langsung ingat bahwa Bucky berada di infanteri 107. Ia segera bergegas menemui Philip dan menanyakan tentang kabar temannya. Setelah bertemu Philip, Steve tak mendapatkan kabar tentang Bucky.
Steve malah disuruh untuk kembali ke pekerjaannya sebagai bintang film. Yes, sir. Steve yang jengkel mulai mengemasi barangnya dan berniat untuk pergi ke garis depan menyelamatkan temannya. Kemudian Peggy menawarkan bantuan yang lebih kepada Steve. Singkat cerita, mereka berada dalam pesawat yang dipiloti oleh Howard Stark. Peggy menunjukkan peta yang Steve akan lewati. Di saat itu juga, mereka tanpa sadar sudah memasuki wilayah perang. Steve berinisiatif untuk turun dan menyuruh Howard kembali ke pangkalan. Steve berhasil mendarat dan mulai menyusup ke pangkalan Hydra. Satu persatu penjaga dikalahkan oleh Steve. Di dalam markas Hydra, Steve menemukan magazine yang di dalamnya bukan peluru, melainkan energi terasa. Setelah itu, Steve membebaskan para tahanan tentara dan memberitahu mereka untuk segera keluar. Sedangkan dirinya menuju ke atas untuk menyelamatkan Bucky. Tahanan bernama Howling mengomandoi yang lainnya untuk melakukan perlawanan kepada tentara Hydra. Mereka merebut senjata dan tank untuk bisa keluar dari markas Hydra. Smith mengawasi Steve lewat CCTV yang berhasil mengalahkan prajuritnya. Menyadari prajuritnya kalah, Smith mengaktifkan peledak di seluruh pangkalan. Kemudian ia dan Papa Zola pergi meninggalkan ruangannya. Steve akhirnya menemukan Bucky. Ia juga menemukan peta milik Smith, di mana ada kota New York sebagai target penghancuran. Steve langsung membawanya keluar dari pangkalan, namun sebagian ruangan sudah pada hancur. Kemudian Steve bertemu dengan Smith dan terjadi pertarungan. Dr. Zola memisahkan mereka, dan di sini Smith menunjukkan wujud aslinya, yaitu Red Skull, dengan membuka topeng wajahnya dulu. Serum Erskine lah yang membuat tubuh Smith seperti ini. Namun kekuatannya hampir sama dengan Steve. Red Skull dan Zola kabur lebih dulu, sementara Steve dan Bucky berusaha keluar dari pangkalan. Bucky lebih dulu menyeberang, kemudian Steve melompat menyusul Bucky, dan akhirnya mereka berhasil lolos. Keesokan harinya di Camp Infantry 107, Philip menceritakan bagaimana Steve sampai sekarang belum kembali. Ia memprediksi bahwa Steve sudah mati. Philip juga memarahi Peggy karena menyebabkan kerugian dan mencatat Steve tak seperti Howard yang sangat diperlukan. Di saat itu juga para prajurit berhamburan berlari menuju pintu pangkalan. Ternyata mereka menyambut kedatangan Steve yang berhasil membawa pulang 400 tentara. Hal tersebut membuat Philip malu karena sudah memprediksi bahwa Steve tak bakalan selamat. Bucky menyerukan sorak untuk Steve yang telah benar-benar menjadi Kapten Amerika. Berita kesuksesan Kapten Amerika di medan perang telah menyapu seluruh dunia. Akan tetapi, Steve tidak muncul untuk menghadiri kongres medali yang ia dapatkan. Alasan Steve tak datang karena ia berada di London untuk memberi temuannya kepada Philip, yaitu magazine serta peta milik Red Skull. Steve berencana untuk merekrut tim yang terdiri dari orang-orang yang dibebaskan kemarin. Steve langsung menemui Howling bersama rekannya di sebuah bar. Howling pun menerima tawaran Steve untuk membantunya berperang melawan Hydra. Di saat itu juga Steve dikejutkan dengan kedatangan Peggy yang memakai gaun merah.
Kedatangan Peggy ke sini hanya untuk mengajak Steve berdansa setelah Steve pulang dari misinya. Yes, ma'am. I'll be... Sementara Howard Strike menguji kekuatan Teresa, ia sangat tertarik dengan kekuatannya yang sangat luar biasa walaupun hanya setetes. Pagi harinya, Steve mendatangi bunker Brooklyn. Kemudian Steve didekati oleh perwira wanita yang dengan sangat ini mencium Steve. Peggy datang dan memergoki Steve. Hal tersebut membuat Peggy sakit hati. Steve meminta maaf sembari mengikuti Peggy ke laboratorium Howard. Di sini Steve diminta untuk memilih persenjataan yang akan digunakan. Steve lebih tertarik dengan perisai yang terbuat dari vibranium. Kemudian Steve menunjukkan perisainya kepada Peggy. Namun karena masih jengkel, Peggy menembaki Steve berkali-kali sekalian untuk mengetes kekuatan perisainya. Beberapa hari kemudian, Steve dengan memakai seragam Kapten Amerika berperang melintasi Eropa dan meratakan beberapa pangkalan musuh bersama Bucky, Howling, dan rekannya. Steve menjadi cukup terampil dalam menggunakan perisai sebagai senjata proyektilnya. Mereka sampai di pegunungan Alpen untuk menunggu kereta pengangkut senjata Hydra yang di dalamnya ada Dr. Zola. Saat kereta mulai muncul, Steve, Bucky, dan satu rekannya meluncur menuju atas gerbong. Mereka mulai memasuki salah satu gerbongnya dan terjadi baku tembak dengan penjaga. Bucky dan Steve bekerja sama, namun mereka agak kewalahan. Bucky akhirnya terkena serangan dan terlempar ke sisi gerbong. Steve berhasil menghabisi para penjaga, kemudian ia menghampiri Bucky. Namun sayang, Bucky terjatuh membuat Steve sangat terpukul. Papa Zola yang berhasil ditangkap dibawa ke sel. Lalu Philip datang untuk menginterogasinya. Zola malah diperlakukan dengan baik karena ia mempunyai potensi seperti Erskine. Philip menawarkan surat pembebasan jika Zola memberi semua informasi tentang Hydra. Zola langsung memberi semua informasi dan pangkalan Hydra yang tersisa di mana pangkalan tersebut sebagai pangkalan terakhir Red Skull. Setelah itu, Philip mengadakan rapat. Ia memberitahu lokasi Red Skull berada dan jalan yang akan dilalui Steve. Pagi harinya, Steve berangkat menuju ke pangkalan. Steve menerobos ke pertahanan Hydra, yang akhirnya Steve tertangkap. Namun ini adalah rencana Steve yang sengaja agar dibawa ke hadapan Red Skull. Di hadapan Red Skull, Steve dipukuli, namun gak lama kemudian, tim Steve datang melalui jendela. Red Skull langsung kabur menuju ke pesawat besarnya. Philip, Peggy, dan pasukannya juga mulai berdatangan untuk menyerang pangkalan. Steve terus mengejar Red Skull yang akan menaiki pesawat. Di saat akan lepas landas, Steve berlari namun ia tak sanggup. Hingga akhirnya, Philip dan Peggy datang menggunakan mobil. Mereka tancap gas mengejar Red Skull. Di saat akan terbang, Steve melompat dan berhasil menggapai roda bawah. Steve menyelinap ke dalam dan menemukan beberapa bom yang masing-masing sudah diberi nama kota tujuannya. Di saat itu juga datang 4 pasukan Hydra dan pertarungan pun terjadi.
Salah satu tentara berhasil mengambil rudal dan terbang bersama Steve. Steve berhasil merebut rudalnya dan menerbangkannya ke arah pesawat. Setelah kembali ke pesawat, Steve mendatangi Red Skull dan pertarungan terjadi. Steve melemparkan perisainya dan terpental mengenai konsol yang berisi Terasa. Red Skull mengambil Terasanya, kemudian bereaksi menjadi sinar biru mengarah ke luar angkasa. Red Skull langsung hancur terkena sinar tersebut. Kemudian Terasa jatuh ke bawah. Steve mencoba mengendalikan pesawatnya dan menghubungi radio kontrol Peggy. Steve mengatakan bahwa ia harus menjatuhkan pesawatnya di tempat yang aman. Sambil menukikan pesawatnya, Peggy meminta Steve berjanji untuk datang di klub Stroke jam 8 karena mereka akan berdansa di sana. Steve pun setuju, namun pesawat yang ditumpanginya menabrak lembah es begitu keras, membuat radio penghubung Steve terputus dan menghilangkan sinyal letak pesawat berada. Keberhasilan Steve mengalahkan Hydra membuat seluruh dunia sangat bangga kepada Steve yang telah mengorbankan dirinya demi negara. Steve selalu dikenang sebagai Kapten Amerika, sementara Howard Stark berhasil menemukan Terasa yang nantinya akan digunakan sebagai bahan teknologi. Peggy sangat terpukul dengan kepergian Steve. Ia menyimpan berkas Steve beserta foto sebelum Steve menjadi kekar. 70 tahun kemudian, seorang ilmuwan dan rekannya dari Washington mendatangi penemuan bangkai pesawat kuno, yang ternyata pesawat tersebut milik Red Skull yang sebelumnya dikendalikan Steve Rogers. Mereka masuk ke dalamnya dan menemukan Steve Rogers atau Kapten Amerika dalam keadaan beku. Ternyata selama ini Steve dicari dan baru kali ini Steve ditemukan. Lebih mengejutkannya lagi, Steve ini masih hidup dalam keadaan beku. Steve dibawa ke rumah sakit New York dan terbangun dari tidurnya. Kemudian ia didatangi seorang suster yang sepertinya mencurigakan. Steve langsung ingat bahwa ia ada janji dengan Peggy. Steve berlari keluar dari rumah sakit. Dan betapa terkejutnya Steve melihat di sekelilingnya sudah berubah. Steve dikepung, kemudian datanglah pria bernama Nick Fury. Nick Fury menjelaskan kepada Steve bahwa Steve tertidur selama 70 tahun. Di pasca kredit, Steve terlihat sedang berada di game. Kemudian ia didatangi Nick Fury yang menawarkan Steve untuk bergabung dengan yang lainnya, menyelamatkan bumi. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Captain America The First Avenger. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa mandi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.